Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Langsung saja ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas negara Makedonia Utara. Apakah kalian pernah mendengarnya? Bagi kalian para pecinta sepak bola, pasti kalian tahu. Karena negara ini yang membuat Italia gagal masuk ke putaran final Piala Dunia Qatar. Miris ya teman-teman. Padahal Makedonia Utara ini cuma negara kecil yang luasnya hanya separuh dari Provinsi Jawa Timur. Tapi tahukah kalian teman-teman, jika negara Makedonia Utara ini juga merupakan salah satu negara termiskin di Eropa. Bahkan angka pengangguran di sini mencapai 16,2%. Jauh sekali di atas Indonesia yang penganggurannya hanya 4,4% saja. Lalu fakta unik dan menarik apalagi yang ada di sini? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari kita terbang ke Makedonia Utara. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Makedonia Utara awalnya dihuni oleh orang-orang Thracian sekitar tahun 1500-an sebelum Masehi. Lalu pemerintahan awal dimulai ketika kerajaan Persia kuno di bawah Darius Agung menaklukkan wilayah ini sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Setelah itu wilayah ini silih berganti dikuasai oleh beberapa kerajaan lain seperti Romawi kuno, Makedonia, Bizantium hingga Ottoman Turki. Pada saat Ottoman Turki inilah awal mula masuknya agama Islam ke Makedonia Utara. Setelah runtuhnya Ottoman, wilayah ini juga silih berganti dikuasai oleh beberapa kerajaan, mulai dari kerajaan Serbia, Bulgaria hingga Yugoslavia. Makedonia pun akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah keruntuhan Yugoslavia. Berikut 6 fakta negara Makedonia Utara. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Makedonia Utara, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Skopje. Secara geografis, negara ini terkurung oleh daratan dan terletak di benua Eropa bagian tenggara. Negara ini berbatasan dengan negara Yunani di sebelah selatan, di sebelah utara dengan negara Kosovo dan Serbia, di sebelah timur dengan negara Bulgaria, serta di sebelah barat dengan negara Albania. Makedonia Utara sendiri memiliki luas wilayah sebesar 25.713 km persegi. Untuk perbandingan teman-teman, luas Provinsi Jawa Timur itu sekitar 47.800 km persegi. Jadi luas wilayah negara Makedonia Utara ini kira-kira hanya separuh dari Provinsi Jawa Timur. Negara ini memiliki jumlah penduduk sebesar 1.836.713 jiwa. Lalu untuk agama, 46,1% penduduk beragama Kristen Ortodoks, 14,3% Kristen lain, 32,2% beragama Islam, 0,5% tidak beragama, sisanya 6,9% beragama yang lain. Lalu untuk etnis, 58,4% penduduk merupakan etnis Makedonia, 24,3% etnis Albania, 3,9% etnis Turki, 2,5% etnis Rumania, sisanya 10,9% merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan di negara ini ada 2, yaitu bahasa Makedonia dan bahasa Albania. Selain itu juga ada bahasa Turki, Rumania, Serbia, dan Bosnia yang juga digunakan masyarakat dalam berkomunikasi sehari-hari. Lalu untuk perekonomian, Makedonia Utara ini termasuk negara berkembang dengan kelompok ekonomi menengah ke atas. Lalu gaji rata-rata pekerja yang ada di sini berkisar antara 8 juta hingga 12 juta rupiah per bulan. Tergolong sangat sedikit sekali teman-teman jika dibandingkan dengan negara Eropa yang lain.
Negara ini juga memiliki indeks pembangunan manusia ranking 78 dunia. Perekonomian Makedonia Utara ini sendiri ditopang oleh industri pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian, tekstil, industri besi dan baja, suku cadang kendaraan, serta industri farmasi dan bahan kimia. Dengan ekspor tertinggi 43,3% ke negara Jerman, 7,1% ke negara Serbia, dan 4,4% ke negara Bulgaria. Lalu untuk mata uang yang digunakan di sini bernama denar Makedonia dengan kurs 1 denar setara dengan 254 rupiah. Berselisih dengan Yunani. Tahukah kalian teman-teman jika negara ini saat kemerdekaannya tahun 1991 bernama Makedonia saja tanpa embel-embel utara? Alasan perubahan nama dari Makedonia ke Makedonia Utara ini terjadi karena negara tetangganya yaitu Yunani. Yunani tidak terima dengan penggunaan nama Makedonia. Hal ini disebabkan karena negara Yunani ternyata juga memiliki sebuah provinsi yang namanya sama persis, yaitu Makedonia, yang letaknya juga berdekatan. Nah, karena hal inilah Yunani dan Makedonia bermusuhan sangatlah lama, mulai tahun 91 sampai tahun 2019. Akhirnya pemerintah Makedonia mau mengalah dan mengganti nama negaranya dari Makedonia menjadi Makedonia Utara. Salib terbesar di dunia. Monumen salib raksasa yang bernama Salib Milenium ini adalah landmark dari negara Makedonia Utara. Bangunan ini sendiri didirikan pada tahun 2002 yang lalu dengan tinggi mencapai 66 meter dan dinobatkan sebagai salib terbesar di dunia. Pembangunan monumen salib ini menuai kecaman dari umat Muslim dan Katolik di sini karena salib ini dinilai sangat provokatif dan menganak-emaskan Kristen Ortodoks. Memiliki danau terdalam dan tertua di Eropa. Tahukah kalian teman-teman jika negara Makedonia Utara ini memiliki sebuah danau yang dinobatkan sebagai danau terdalam dan tertua di benua Eropa. Danau ini bernama Ohrid yang terletak di sebelah barat daya negara Makedonia Utara. Danau ini memiliki kedalaman maksimum sekitar 288 meter dan diperkirakan telah berusia sekitar 3-5 juta tahun yang lalu. Danau ini juga menjadi habitat bagi 200 spesies endemik dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Negara miskin di benua Eropa. Fakta menarik lain dari negara Makedonia Utara ini adalah kemiskinan. Negara ini ternyata menjadi salah satu negara termiskin di benua Eropa. Tapi miskinnya negara Eropa ini sangat berbeda jauh dari benua lainnya loh teman-teman. Menurut data dari Bank Dunia, 6,7% penduduk di sini berpenghasilan kurang dari Rp50.000 per hari. Sedangkan dari data pemerintah Makedonia Utara sendiri, jumlah orang miskin di sini mencapai 21,6%. Cukup besar persentasenya jika dibandingkan dengan negara-negara lain di benua Eropa. Nah, karena negara ini berkategori miskin di Eropa, maka biaya hidupnya juga tergolong murah. Contoh, biaya sewa apartemen satu kamar tidur berkisar antara 1,5 sampai 3,8 juta rupiah per bulan. Biaya sekali makan berkisar sekitar 38.000 sampai 120.000 rupiah sekali makan. Lalu biaya transportasi hanya sekitar 9.000 rupiah sekali jalan. Jadi kalau kalian ingin jalan-jalan keliling Eropa dengan budget yang pas-pasan, kalian bisa mengunjungi negara ini ya teman-teman. Jumlah pengangguran tertinggi di Eropa. Salah satu pekerjaan rumah dari pemerintah Makedonia Utara adalah pengentasan pengangguran yang tinggi. Dari data tahun 2021 tercatat angka pengangguran di sini mencapai 16,2%. Sangat tinggi sekali jika dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Indonesia itu angka penganggurannya hanya 4,4% saja. Negara ini sangat kekurangan lapangan pekerjaan sehingga banyak sekali penduduknya yang harus bekerja ke luar negeri.
terutama ke negara-negara tetangganya yaitu Yunani, Serbia, dan Bulgaria. Demikianlah 6 fakta negara Makedonia Utara, sebuah negara kecil yang luasnya hanya separuh dari Provinsi Jawa Timur. Selain itu, negara ini juga dijuluki sebagai negara miskin di benua Eropa. Namun, di samping kekurangannya, Makedonia Utara juga memiliki banyak sekali fakta unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.